Oke, di sini disajikan sebuah tabel perhitungan koordinat dari suatu pengukuran. Dari tabel ini kita mendapatkan data yang pertama ada tempat alat, kemudian titik yang disifat, sudut yang dibaca, azimut, dan juga jarak. Nah, di sini ada titik A, tempat berdiri alat atau tempat alat didirikan. Dari sini kita berdirikan theodolit atau total station, kemudian kita arahkan lensanya ke titik utara dengan bantuan kompas. Nah, setelah kita mengarahkan lensa ke arah utara, kemudian kita putar theodolit menuju titik B. Kemudian kita mendapatkan bacaan sudut 5 derajat, 0 menit, 0,0 detik. Nah, sudut ini sudah menjadi azimut karena sudah berpatok pada titik utara. Lalu dari titik A ini kita juga membidik titik D dengan bacaan sudut 189 derajat, 14 menit, dan 4,2 detik. Kemudian juga membidik titik B dengan bacaan sudut 276 derajat, 44 menit, 33 detik. Setelah kita selesai di titik A, maka kita pindahkan alatnya ke titik B. Nah, dari titik B kita membidik ke titik A. Kemudian didapat sudut sebesar 45 derajat, 27 menit, 21,6 detik. Kemudian juga kita membidik titik C dengan bacaan sudut 135 derajat, 17 menit, 42 detik. Nah, setelah selesai di titik B, kita pindahkan lagi alatnya ke titik C. Kemudian dari titik C ini kita membidik titik B dan titik D dengan bacaan sudut sekian. Di D mendapatkan sudut sekian. Setelah itu kita pindahkan lagi ke titik D. Lalu kita membidik titik C dengan bacaan sudut sebesar 25 derajat, 54 menit, 18 detik. Kemudian dari titik D ini juga kita membidik titik A dengan bacaan sudut 117 derajat, 34 menit, 58,8 detik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pengukuran ini menggunakan atau pengukuran yang didapat adalah hasil pengukuran poligon tertutup. Kemudian kita cari sudut yang dibaca. Sudut yang dibaca ini satuannya derajat tunggal ya. Ini dikonversi dari 5 derajat ditambahkan dengan bacaan menit dibagi dengan 60, kemudian bacaan detik dibagi dengan 3600. Nah, 60 itu banyaknya menit dalam 1 jam, kemudian 3600 itu banyaknya detik dalam 1 jam. Nah, maka di titik D ini kita peroleh sudut yang dibaca sebesar 189,2345. Ini rumusnya. 189 ditambah F18 atau ini menit yang dibaca 14 dibagi 60 ditambah 4,2 dibagi 3600. Ke bawah juga sama rumusnya, derajat ditambah bacaan menit dibagi 60, kemudian ditambahkan bacaan detik dibagi 3600. Ini sampai ke bawah ini sama. Setelah itu sudut. Di sini sudut di titik A mendapatkan besar 5 derajat. Kemudian di titik A dengan bidikan D dan B kita mendapatkan sudut sebesar 87,508.
ini didapat dari bacaan sudut B ini 276,7425 dikurangi dengan bacaan sudut D yaitu 189,2345. Yang di titik B juga sama, 135,295 dikurangi 45,456, maka diperoleh sebesar 89,839. Di titik C juga sama, 311,189 dikurangi 220,678, maka hasilnya 90,511. Titik D juga sama, 117,583 dikurangi 25,905, maka kita peroleh sudut sebesar 91,678. Nah, sudut dari titik A, titik B, titik C, dan titik D kita jumlahkan, maka ketemulah jumlah sudut sebesar 359,536. Kemudian kita beralih ke sudut terkoreksi. Nah, sudut terkoreksi ini sebenarnya didapat dari ini, 360 dikurangi dengan jumlah sudut yang sudah dibaca tadi, yaitu sebesar 359,536. Maka dari 360 dikurangi 359,536 kita peroleh besar sudut terkoreksinya yaitu 0,464. Dari hasil 0,464 kita bagikan dengan jumlah atau banyaknya sudut. Jumlah atau banyaknya titik berdiri alat. Di sini titik berdiri alat terdapat A, B, C, D, yang berarti ada 4 titik. Dari 0,464 maka kita bagi 4 menjadi 0,116. Di sini ada azimut. Azimut datanya sudah ada, jadi tinggal kita masukkan saja, tidak perlu mencari karena di PDF juga sudah dicantumkan. Jarak juga sama, sudah ada. Jadi kita langsung ke D sin alfa atau delta X. Nah, cara mencari delta X ini adalah jarak dikalikan sin azimut. Di sini jaraknya 45 dikalikan sin 5 derajat. Maka kita peroleh 3,922. Yang ini juga sama, 47 dikali sin 95,045 ini, maka kita peroleh 46,82. Ke bawah juga sama, yang ini juga sama yang ini, jadi kita bisa copy formulanya, Ctrl C, kemudian pastikan ke sini beserta rumusnya, maka akan ketemu min 3,466 dan min 39,96. Nah, dari keempat delta X ini 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan, maka kita peroleh angka sebesar 7,315. Nah, ini kita jumlahkan. Lalu kita ke delta sin alfa terkoreksi atau delta X terkoreksi. Delta X terkoreksi di sini didapatkan dari 45 dibagikan dengan 177 kemudian dikali dengan 7,315 ditambahkan dengan 3,922, maka kita peroleh
hasil 2,062156712. Ke bawah juga sama ini. Maka nanti hasil akhirnya atau hasil dari penjumlahan keempat sudut terkoreksi ini harusnya menjadi 0. Kemudian kita pindah ke D cos alfa atau delta Y. Delta Y diperoleh dari 45 atau jarak dikalikan cos dari azimut, yaitu sebesar 5 derajat. Maka kita peroleh 44,829. Ke bawah juga sama. Ini juga sama, 47 dikali cos 95,045. Ini juga sama, ini juga sama. Maka dari keempat delta Y ini kita jumlahkan 44, sekian ditambah min 4, sekian ditambah lagi min 44, sekian ditambah 1, sekian. Kita peroleh angka sebesar min 2,3394. Nah ini. Setelah ketemu hasil ini, kita pindah ke D cos alfa terkoreksi atau delta Y terkoreksi. Dengan cara 45 dibagi dengan 177, kemudian dikali dengan min 2,3394 ditambahkan dengan delta Y, yaitu 44,829, maka kita peroleh angka sebesar 45,423,51402. Ke bawah juga sama caranya, 47 dibagi dengan 177 dikalikan dengan min 2,3394 ditambahkan dengan min 4,1331, maka kita peroleh min 3,511905,835. Ke bawah juga sama, maka hasil akhirnya nanti harus 0. Lanjut ke mencari koordinat X. Nah, di sini koordinat di titik A, koordinat awal sudah diketahui dari data sebesar X-nya 50 dan Y-nya min 70. Kemudian kita harus mencari koordinat titik B, titik C, dan titik D. Nah, di sini dengan cara delta X ditambahkan dengan koordinat X yang pertama, yaitu 2,06215712 ditambahkan dengan 50. Maka kita peroleh 52,062157. Untuk koordinat di titik C juga sama, delta X terkoreksi ditambahkan dengan koordinat titik B, yaitu minus 4, yaitu 44,87540734 ditambahkan dengan 52,062157, maka kita peroleh sebesar 96,937564. Ke bawah juga sama, dan di akhir di titik A, karena ini poligon tertutup, jadi dari titik A juga harus diakhiri ke titik A sehingga membentuk poligon tertutup. Di sini juga besarnya harus sama dengan titik awal atau koordinat awal. Maka di sini kita jumlahkan minus 41, sekian ditambahkan dengan 91, sekian, maka kita peroleh
X sebesar 50. Di Y, koordinat titik A atau titik awal, Y sama sebesar min 70. Yang di titik B ini terusnya sama, cuman yang kita jumlahkan di delta Y terkoreksi karena di sini kita mencari koordinat titik Y. Maka 45,42351402 ditambahkan dengan minus 70. Maka kita peroleh angka sebesar minus 24,576486. Nah, ke bawah juga sama rumusnya, ini ditambahkan dengan ini, yang ini juga sama, ini ditambahkan dengan ini, yang ini juga sama, ini ditambahkan dengan ini. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan koordinat X dan Y nya, mari kita buktikan atau kita gambarkan. Nah, di sini saya akan menggabungkan koordinat X dan Y karena di AutoCAD harus digabungkan. Ini kenapa saya kasih 10 digit, karena saya menyesuaikan di titik ini. Jadi supaya sama dan koordinatnya ketemu, banyaknya angka ini juga harus disamakan. Nah, di sini saya menggabungkan dengan rumus konkatenate, kemudian saya masukin X dan Y-nya dengan cara konkatenate X titik koma, kemudian komanya di AutoCAD itu kita gantikan dengan simbol tanda petik 2, koma, tanda petik 2, kemudian titik koma. Maka koordinat X dan Y di sini sudah tergabung. Ke bawah juga sama, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Setelah kita mendapatkan atau menggabungkan koordinat X dan Y, maka kita perlu komen PO. PO di sini itu nanti kalau di AutoCAD itu perintahnya point sama dengan koordinat. Setelah kita berhasil mengerjakan ini, maka kita copy ini dengan cara Ctrl C, kemudian kita masuk ke AutoCAD, kita menuju ke komen, klik di komen, kemudian pastekan dengan cara Ctrl V. Nah, di sini koordinatnya sudah otomatis terplotkan. Nah, gimana cara kita mengeceknya apakah ini titik A, titik B, titik C atau titik D? Kita bisa blok koordinatnya, kemudian kita masuk ke bagian properties. Nah, di sini ada posisi X dan posisi Y. Di sini X sebesar 50, Y sebesar minus 70. Berarti di sini titik A. Kemudian di sini juga di blok, maka kita dapat melihat titik X nya 52, sekian, titik Y nya min 24 sekian. Nah, gambar ini sebelumnya sudah saya buat supaya di videonya tidak memakan waktu lama. Nah, maka di sini ketika koordinatnya sudah terplotkan, maka kita akan mencari atau mengeplot azimutnya. Nah, gimana cara mencarinya? Kan di titik A ini tadi azimutnya sebesar 5 derajat. Maka kita offsetkan garis ini sebesar 55 derajat dan menjadikan ini sebagai azimut di semua titik. Maka kita kopikan ke 4 titiknya seperti ini.
di titik A tadi azimutnya kan 5 derajat, ini azimut titik A 5 derajat sama 5 derajat. Di titik B di AutoCAD 97, di data tabel Excel 95, jadi ada selisih sekitar 2 derajat. Kemudian di titik C azimutnya sebesar 92 tambah 97 189, di AutoCAD di Excelnya 184, jadi selisihnya sekitar 5 derajat. Di titik D ini aja azimutnya sebesar 275 kalau di AutoCAD, sedangkan di Excel D sebesar 272, jadi selisih sekitar 3 derajat. Nah, di sini lalu kita mengecek jaraknya. Jarak titik A ke titik B di AutoCAD kita mendapatkan sebesar 45,47 meter. Sedangkan di Excel di sini 45. Di titik B ke titik C di AutoCAD mendapatkan jarak ini itu jarak horizontal atau jarak datarnya sebesar 45 meter. Di tabel Excel besarnya 47 meter, selisih 2 meter. Dari titik C ke titik D di AutoCAD mendapatkan jarak sebesar 44,59 meter atau 44,5. Sedangkan di tabel Excel besarnya 45 meter. Kemudian di titik D di Excel jaraknya sebesar 40 meter. Di AutoCAD dari D ke A jaraknya 41,67 meter, jadi selisih 1,6 meter. Nah, tidak apa-apa. Yang jelas di sini poinnya sudah benar, jadi harusnya azimut juga jarak yang benar harusnya di AutoCAD.